Ustaz, saya sangat kurang dalam menghafal. Kalau saya sudah hafal dalam berapa hari pasti lupa. Bagaimana caranya supaya saya dapat menghafal dan tidak mudah lupa? Antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, manakah yang didahulukan untuk seorang pelajar? Dulu waktu saya punya kawan-kawan itu, dia celupkan Quran itu di dalam air, kemudian diminum airnya. Terus saya tanya, udah hafal belum? Katanya belum. Kiranya tidak manjur untuk meminum seperti itu. Jadi untuk menguatkan hafalannya ikhwan, itu kebiasaan. Sama dengan latihan. Kalau seandainya kita latihan hari ini mengangkat 1 kilo, besok kita tambah sedikit lagi, kita tambah begitu seterusnya. Hafalan begitu. Salah seorang ulama merasa putus asa dia belajar, karena dia belajar tidak pernah hafal Quran, tidak pernah hafal. Sudah itu ketika dia putus asa, dia pergi ke sebuah hutan, dia pun duduk termenung. Ketika dalam termenungnya dilihat di depannya ada air, dan di bawahnya ada batu yang berlobang karena air yang menetes tersebut. Apa katanya? Subhanallah. Otak saya tidak akan lebih tidak akan lebih keras daripada batu, dan ilmu tidak akan lebih lembut daripada air. Makanya jika seandainya batu yang keras ini bisa dihancurkan, bisa dilobangi oleh air yang lembut ini, maka otak saya bisa menerima ilmu. Makanya dia kembali lagi, kemudian dia menjadi ulama besar. Jadi adalah yaitu kalau seandainya kurang kita dalam menghafal, maka kita cari cara untuk mudah menghafal. Misalnya, cari cara mudah menghafal itu banyak trik-triknya, banyak cara-caranya. Seperti misalnya menghafal mufradat kosakata. Menghafal mufradat kosakata itu sebenarnya misalnya mudah. Seperti menghafal mufradat yang ada di dalam bahasa Indonesia, seperti masjid, seperti kursi, seperti rakyat, seperti imam, seperti makmum, seperti jamaah, semua hampir sudah berbahasa Indonesia. Saya mungkin membuat data tentang translate bahasa Indonesia yang menjadi bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia itu sampai 500 mufradat. 500 mufradat Anda sudah pandai berbahasa Arab. Nah, dengan cara seperti itu Anda akan mudah menghafal. Atau dengan cara-cara yang, kalau seandainya Anda dari tipe orang yang mudah lupa, maka sering mengulang. Kalau Anda tipe dari mudah lupa, sering mengulang. Pertama, jangan hafal semuanya, ambil ringkasannya. Jika seandainya ada buku, tebal ini, ringkas, tebal ini, tipiskan. Kalau sudah selesai, ringkas. Kita dahulu waktu kuliah, diktat kita tebal ini, tebal. Kemudian ada orang-orang yang rajin, diringkasnya sampai 10 lembar. 10 lembar. Jadi semuanya inti. Nah, 10 lembar ini dipres lagi menjadi 1 lembar. Jadi dan subhanallah di sana memang luar biasa juga memang. Jadi ada memang orang-orang yang cerdas tuh hafal yang setebal ini. Coba jadi dia goyang-goyang itu, orang India khususnya, goyang-goyang aja, hafal orang yang goyang. Kiranya 10 halaman setelah itu dia buka. Oh ya, itu lagi goyang-goyang lagi. 10 halaman setelah itu dia buka. Jadi memang hafal. Jadi seakan-akan waktu itu setelah dia selesai ujian, dia telah menamatkan 10 Al-Quran. Diktatnya sebal ini semua. Apa nama dia? Jadi dia goyang-goyang. Alah, kalau seperti ini bagaimana ngalahkannya kan gitu. Kita orang Indonesia. Kita tidak akan bisa siapa seperti. Akhirnya diringkas oleh sebagian-bagian yang kongkon yang memang imajinatif, inovatif dan produktif. Masya Allah, diringkasnya. Setelah diringkas, kita ringkas lagi 1 lembar. Itu kalau nggak 1 lembar itu nyaris itu semuanya rumus. QF, terserah lah. Yang jelas nampak. Nah, ringkasan ini sangat penting ketika 1 jam sebelum bunyi bel. Jadi daripada buka, kalau setebal ini stres itu, bagaimana buka? Tapi ketika hanya 1 lembar itu aja ini. Itu strategi yang manjur ya, Ikhwan. Itu terus terang kita lakukan juga. Dan itu disebutlah masa-masa kita itu hari-hari ulama. Kenapa? Karena tidur kita memang tidak ada kecuali 1 jam. Bahkan saya punya kawan-kawan yang dari Indonesia sendiri, dia tidak tidur 24 jam.
banyak di antara kita ada berapa 1-2 orang yang memang terpaksa harus disuntik karena 2 hari tidak bisa tidur. Jadi pada hari ketiga dia begini aja tuh depan, tidak bisa menulis dan dia begini aja. Akhirnya dilihat oleh pengawas dia begitu, akhirnya disuntik tidur. Rugi dia semua pelajaran karena dia tidak bisa ikut ujian. Ada sebagian ikhwan, saya punya adik ipar yang kuliah di sana, yang saya sangat mengerti tidurnya waktu bel bunyi dia masuk ke dahuluan, dia masuk duluan kemudian dia tidur. Semenit setelah itu dia bangun. Masya Allah. Kalau begitu terus hidupnya mungkin menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan begitu saja itu ketika ujian aja. Insya Allah Taala. Tapi khair, itu semuanya punya metode. Jangan putus asa bagi ikhwan-ikhwan yang lamban hafalannya dan sebagainya. Jangan putus asa.